Di suatu perkampungan di kaki Gunung Tinjau, tinggallah 10 bersaudara yang terdiri dari 9 lelaki dan 1 orang perempuan masing-masing bernama Kukuban, Kudun, Bayuah, Malintan, Galapuang, Balop, Batan, Bayang, dan Kaciak itu disebut Bujang 9, sementara itu adik perempuan. Mereka bernama Siti Rasani, biasa dipanggil Sani. Berbeda dengan rumah lainnya, rumah Gadang di tengah kampung Utu sudah hiruk-pikuk. Penghuninya, Bujang 9 dan Siti Rasani, sudah memulai kegiatan rutin mereka. Rendang buatanmu ini juga sangat lezat, Sani, ditemani pula dengan gulai pucuk ubi ini. Ah, udah, bisa saja. Ternyata kamu mewarisi kecakapan Amak dalam memasak, Dek. Makanya jangan rakus kau Galapuang, makanlah secukupnya saja. Ayo kita berangkat, nanti Fajar menyingsing. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Bujang 9 bertani, mereka menggarap lahan pertanian warisan kedua orang tua. Seperti biasanya, sebagai bentuk rasa syukur, mereka menggelar perhelatan para pemuda kampung menyambut gembira atraksi itu. Dengan semangat berapi-api, mereka segera mendaftarkan diri kepada panitia acara. Tak terkecuali Kukuban dan Giran. Kukuban telah berhasil mengalahkan lawan-lawannya, tak seorang pun mampu mengalahkannya. Tinggal 1 lawan yang tersisa, yakni Giran. Hai Giran, masuklah ke gelanggang. Lawan aku kalau berani. Baiklah, dah. Bersiap-siaplah menerima seranganku ini. Mulanya, Giran melakukan serangan secara bertubi-tubi ke arah Kukuban. Namun, beberapa saat kemudian, keadaan jadi terbalik. Kukuban yang baik menyerang, Giran pun terdesak dan tidak dapat lagi menghindar. Pada saat Kukuban melayangkan tendangan keras, kaki kirinya Giran menangkis dengan kedua tangannya. Aduh, sakit kakiku. Maafkan Giran ya, dah. Giran hanya menangkis serangan Uda tadi. Sungguh, saya tidak pernah bermaksud untuk melukai Uda. Awas kau Giran, tunggu pembalaskanku nanti. Untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Begitulah gambar nasib hukuman. Sejak peristiwa itu, Kukuban membenci Giran. Rasa kesal dan dendamnya terus membuncah. Pagi itu udara cerah, rumah Gadang bergonjong 5. Itu tampak gagah terkena sinar matahari pagi. Dari jauh terlihat 3 sosok tubuh yang makin mendekat. Ternyata Datuk Lim Batang bersama istrinya dan Giran tidak seperti biasanya. Ia terlihat sangat serius. Mereka berkunjung ke rumah Bujang 9 untuk maksud tertentu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, engku, silahkan masuk. Bagaimana kabar kau, nak? Ceria sekali engku lihat. Sehat engku. Secara tidak sengaja Siti Rasani berpandangan dengan Giran. Rupanya 2 insan itu telah sama-sama menaruh hati pada mulanya. Keduanya berniat untuk menyembunyikan hubungan mereka, namun karena khawatir akan menimbulkan fitnah, keduanya pun terus terang kepada keluarga masing-masing. Maaf, Bujang 9. Maksud kedatangan kami kemari ingin lebih mempererat hubungan kekeluargaan kita. Maksud engku? Betul, engku. Bukankah hubungan kekeluargaan kita selama ini baik-baik saja? Memang benar, nak. Hubungan kita selama ini baik-baik saja. Namun, agar dapat lebih baik lagi, kami bermaksud menikahkan Giran dengan adik bungsu kalian, Siti Rasani. Mungkin banyak juga orang lain di kampung kita ini yang meminta Siti Rasani untuk menantunya. Namun, Giran dan Siti Rasani sudah bertemu ruas dengan buku, sudah bagi sirih pulang ke gagangnya, seperti pinang pulang ke tampuknya, dan bagai ayam pulang ke pautan. Lagi pula, awak sama awak, kuah tertunggun ke nasi akan dimakan juga. Bujang 9 saling berpandangan, tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Pikiran mereka menerawang entah kemana. Begini engku. Pada dasarnya kami juga merasakan hal yang sama, engku. Kami merasa senang jika Giran menikah dengan adik kami. Giran adalah pemuda yang baik dan rajin. Betul engku, segala pencarian Giran tentu tidak akan sia-sia. Siti Rasani bukan orang lain, sekaum keluarga juga yang akan beruntung. Tidak,
Aku tidak setuju. Giran pemuda yang sombong, tidak tahu sopan santun, dan kurang ajar. Dia tidak pantas menjadi suami Sani. Betulkah yang kau katakan itu, nak? Adakah perkataan dan tindakan Giran yang pernah menyinggung perasaanmu? Engku, masih ingatkah engku pada peristiwa beberapa waktu yang lalu? Giran telah mematahkan kaki kiriku. Masih ada bekasnya sampai sekarang. Itu, bukankah soal kaki terkilir atau patah dan soal kalah atau menang dalam pertandingan itu hal biasa? Tetapi engku, Giran telah mempermalukanku di tempat umum. Bila, nak, menurut kesaksian banyak orang yang melihat peristiwa itu, engkau yang justru menyerang Giran karena terdesak oleh tendangan kerasmu. Giran menangkis dengan kedua tangannya. Tangkisan itu yang membuat kakimu patah. Apakah menurutmu menangkis serangan itu perbuatan curang dan salah? Terserah engku kalau mau tetap membela anak sendiri. Akan tetapi, Sani adalah adik kami. Aku tidak akan menikahkan Sani dengan anak engku. Baiklah, nak, aku juga tidak akan memaksamu. Namun, kami berharap semoga suatu hari nanti keputusan ini dapat berubah. Sejak saat itu Siti Rasani diawasi dengan ketat oleh kakak-kakaknya. Ia tidak boleh lagi menemui Giran. Siti rasanya selalu terlihat murung. Hari-harinya dihabiskan untuk merenung. Begitu pula Giran. Mereka berusaha mencari jalan keluar. Akhirnya Siti Rasa ini dan Jiran bersepakat untuk merundingkan permasalahan yang sedang mereka hadapi itu di sebuah ladang yang ada di tepi sungai, tempat mereka pernah bertemu dulu. Apa yang harus kita lakukan, Dik? Entahlah dah, saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Semua keputusan dalam keluarga saya ada di tangan Uda Kukuban. Sementara dia sangat benci dan dendam kepada Uda. Aduh, sarungku robek. Sepertinya kakimu tergores duri. Duduklah, Dik. Uda akan mengobati lukamu itu. Hei, di sini rupanya kalian. Tangkap mereka, kita bawa mereka ke sidang adat. Ampun, kami tidak melakukan apa-apa. Saya hanya mengobati luka Sani yang terkena duri. Bohong, aku melihat sendiri. Mereka bermesraan di danau. Ya, aku melihat kau mengusap-ngusap kaki Sani. Menjijikkan. Betul, kalian telah melakukan perbuatan terlarang. Kalian harus dibawa ke sidang adat untuk diadili. Perbuatan Siti Rasani dan Giran juga dapat membawa sial seluruh kampung. Oleh karena itu, agar kampung kita terhindar dari malapetaka, keduanya harus dibuang ke kawah Gunung Tinjau. Keputusan sudah dibuat Bujang 9. Dan seluruh masyarakat merasa paling benar. Matahari telah terbenam suasana di kaki gunung itu mencekam para penduduk. Menyalakan obor mereka berduyun-duyun menyusul lereng gunung. Sesampai di mulut kawah, suasana mendadak sepi dan hening. Hanya suara burung gagak yang sesekali terdengar serta suara gemuruh dari dalam kawah. Kudun, ambil kain hitam itu, tutup mata mereka. Sani, Giran, kalian diberi kesempatan untuk mengatakan sesuatu. Buka ikatan di mataku ini. Mataku tak perlu ditutup. Kami tidak bersalah. Wahai saudara-saudara, ketahuilah kami sungguh tidak melakukan perbuatan terlarang apapun. Ya Tuhan, mohon dengar dan kabulkan doa kami ini. Jika kami memang benar-benar bersalah, hancurkanlah tubuh kami ini di bawah gunung ini. Akan tetapi, jika kami tidak bersalah, letuskanlah gunung ini dan kutuk Bujang 9 menjadi ikan. Terima kasih dan jumpa lagi.